Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, adalah menjadi kelasiman bagi semua orang pada waktu seseorang mencari pedoman, mencari pegangan hidup atau pegangan untuk tujuan yang lain-lain. Seseorang mencari-cari. Proses itu disebut dengan belajar. Kalau saya menyebutkan belajar, itu bukan berarti membuka buku, sinau, membaca banyak-banyak. Ya, itu salah satu cara untuk belajar, tetapi belajar itu juga belajar dari kehidupan kita yang kita alami sendiri. Belajar itu juga melihat lingkungan, melihat teman-teman kita, melihat masyarakat, melihat lingkungan. Itu juga proses belajar. Apalagi kalau usia sudah lanjut, umumnya membaca itu tidak menarik. Ditambah lagi kalau hurufnya kecil-kecil, wah itu melelahkan. Untunglah sekarang ada rekaman-rekaman, ada media sosial yang ibu bapak saudara bisa mendengarkan tanpa harus melihat tayangannya setiap saat. Dari belajar itulah yang di dalam bahasa Pali disebut bahusuta. Bahusuta itu banyak mendengar. Sering juga disebut bahu saja, belajar. Karena mungkin zaman dahulu tulisan masih jarang, ya, rekaman apa itu, buku-buku masih jarang, orang belajar dari mendengar, mengamat-amati. Dari belajar itulah baik dari buku-buku, literatur, termasuk kitab suci tentu, maupun pengalaman kita, pengalaman orang-orang lain, lingkungan kita, maka kita bisa mendapatkan sesuatu yang bisa kita pegang. Ya, ini menjadi pegangan saya. Kalau akan mengambil satu keputusan dalam pekerjaan, dalam satu usaha, setelah belajar, setelah mencari tahu itu, kemudian saya memutuskan ini, tidak ini. Atau saya memutuskan seperti itu, yang ini tidak cocok. Dari belajar itulah kita menerima sesuatu yang sesuai dengan cara berpikir kita, yang sudah kita timbang-timbang dari banyak hal yang kita pelajari itu, lalu kita terima. Apakah cukup?
menurut Dhamma belum cukup. Ya. Saddha, keyakinan, yang sering diterjemahkan faith, yang umat beragama lain menerjemahkan iman, yang diyakini, yang diimani sebagai satu pedoman hidup. Itu setelah seseorang mencari-cari, menimbang-nimbang, mempelajari berbagai pandangan, kemudian menerima, ya, ini menjadi pedoman saya, ini saya imani, saya menerima ini dan ini saya imani. Ini keyakinan saya, saddha. Tetapi tidak cukup hanya karena belajar dan menerima. Menerima dari yang dipelajari itu, yang sesuai dengan dirinya. Lalu dijadikan sebagai pedoman, sebagai keyakinan yang diimani. Tetapi dua unsur ini tidak cukup. Unsur belajar dan unsur menerima dari yang dipelajari itu tidak cukup. Ada unsur yang ketiga, yang diyakini atau yang diterima itu harus mendorong dia, memotivasi dia untuk melakukan seperti yang dia pedomani. Kalau dia belajar, kemudian mudeng, yang lain dia tidak bisa terima, ada sesuatu yang dia bisa terima. Oh, ajaran Buddha saya bisa terima. Bagus. Tidak ngoyo-woro, bukan tahayul. Luar biasa, saya terima. Kalau hanya itu saja, apa gunanya? Anda hanya sebagai pengagum ajaran Buddha, tidak lebih. Ajaran yang Anda kagumi itu tidak bermanfaat apa-apa dalam hidup Anda. Tidak ada perilaku yang berubah, yang kayak dulu ya begitu-begitu terus, ya. Tidak ada manfaat yang dirasakan dari yang diimani itu. Maka saddha atau iman seperti itu menurut Dhamma bukanlah saddha. Karena saddha harus mengandung, harus mempunyai unsur yang ketiga. Mendorong seseorang, memotivasi seseorang untuk praktek. Tanpa praktek ya tidak ada manfaatnya. Sama seperti seseorang yang senang makanan tertentu. Yang paling gampang ya. Kalau contohnya tentang bangunan, tentang otomotif mungkin sulit. Kalau makanan gampang. Senang dia. Lalu ingin tahu bagaimana caranya. Apa bahan-bahannya, masaknya bagaimana. Dia sinau. Dia melihat rekaman-rekaman. Tapi dia sendiri tidak pernah mencoba masak. Ya tidak mendapat manfaat apa-apa. Tidak pernah merasakan masakan yang dia masak sendiri dari hasil sinau itu. Kalau dia kepengen masakan itu ya masih tetap beli seperti dulu. Yang dia pelajari sampai ngerti betul, jelas, tidak ada gunanya. Ya hanya ngerti saja.
itu bukan iman Buddhis, itu bukan sadha. Karena tidak mendorong Anda, tidak membuat Anda untuk praktek. Praktek dari apa yang Anda pelajari. Anda tidak bisa dikatakan beriman secara Buddhis, tidak bisa. Karena Anda tidak melakukan apa-apa, hanya belajar saja. Ya, Anda mengagumi, menghargai agama Buddha, tidak lebih dari itu. Tetapi sebaliknya, ada seseorang yang tidak mencari-cari dulu, tidak sinau dulu, tapi menerima dulu. Dia menerima dulu. Karena mungkin unsur orang tua. Kalau orang tuanya beragama tertentu, ya anaknya sejak kecil dididik atau diajari beragama seperti orang tuanya. Bersembahyang, berupacara. Masuk sekolah ya yang sejalan dengan agama itu. Jadi sejak kecil ya dia menerima. Misalnya agama Buddha, ya dia menerima agama Buddha. Karena keluarga, karena faktor orang tua, atau karena hidup di negara yang mayoritas umat Buddha. Ya dia terima itu sebagai kelasiman di masyarakat. Tidak apa-apa, menerima dulu, senang dulu, terima dulu. Tetapi kemudian harus belajar. Belajar mencari tahu yang sudah diterima itu apa. Bagaimana. Boleh aja Anda menerima dulu. Aku senang agama Buddha. Aku menjadi umat Buddha. Boleh saja. Karena berbagai macam faktor. Karena melihat upacaranya, karena melihat sejarahnya, itu juga proses belajar hanya sedikit. Atau karena orang tua yang mengarahkan. Boleh saja terima dulu. Saya punya keyakinan terhadap agama Buddha. Saya terima agama Buddha. Tetapi jangan hanya menerima saja. Selanjutnya, carilah tahu. Yang Anda terima itu apa? Bagaimana? Seluas-luasnya, sejelas-jelasnya. Jadi menerima dulu, baru mengerti. Dan jangan lupa unsur yang ketiga, membuat Anda terdorong, termotivasi untuk melaksanakan yang Anda mengerti. Baru Anda beriman secara Buddhis. Bukan sekadar mempelajari atau mengerti agama Buddha. Mengimani agama Buddha itu ya mempelajari, menerima, dan melaksanakan. Atau dibalik, menerima, kemudian mempelajari, melaksanakan. Tidak bisa, mana yang paling penting? Ketiga-tiganya penting semua. Bagaimana melaksanakan tanpa mengerti? Bagaimana melaksanakan tanpa menerima? Sangat tidak mungkin. Bagaimana menerima tanpa melaksanakan? Tidak ada manfaatnya. Bagaimana belajar tidak menerima? Ya, seperti saudara-saudara kami lintas agama, banyak yang mempelajari agama Buddha. Tapi tidak menerima ajaran agama Buddha sebagai keyakinan. Hanya belajar saja. Apalagi dengan medsos, dengan YouTube, banyak orang sekarang mempelajari agama Buddha. Sebatas mempelajari. Ada yang menerima,
memahami sebagian, ada yang tidak bisa menerima. Belum tentu melaksanakan juga. Bahkan menerima pun tidak, hanya sekedar ingin tahu apa itu agama Buddha itu apa toh. Kalau dengan mempelajari itu lalu dia cocok, dia menerima, lalu mencoba-coba melaksanakan, ya dia mulai beriman Buddhis. Itulah pengertian sadha dalam agama Buddha. Bisa dimulai dari bahu saja, mencari tahu, belajar. Bisa dimulai dari menerima dulu. Kemudian terbentuklah sadha. Mengerti, menerima, atau menerima dengan mengerti, dan pati-pati. Pati-pati itu berusaha untuk praktek. Lalu apa yang diimani, Bante, yang diyakini, yang harus dipegang sebagai pedoman hidup? Di Samaditi, pengertian yang benar itu, Guru Agung Buddha Gautama pernah menjelaskan 10 hal, cukup panjang ya. Tetapi kalau disingkat, boleh disebutkan, boleh dikatakan yang paling penting adalah mengerti, menerima, lalu memberikan dampak pada hidupnya, yaitu tentang hukum karma. Bahwa semua perbuatan itu berakibat, sekecil apapun, ya. Yang baik maupun yang buruk. Ini sangat penting. Bahkan dari anak-anak hal itu harus dimulai, diberikan oleh orang tuanya dengan contoh-contoh yang sederhana. Dengan mengimani, artinya mengerti, menerima, dan berusaha untuk melaksanakan pengertian yang dimengerti itu, maka seseorang akan mengendalikan dirinya dari perilaku yang buruk. Itu adalah bagian dari iman, keyakinan terhadap hukum karma. Ya kalau dia sangat setuju, sangat mengerti, sangat meyakini, menerima dengan sungguh-sungguh hukum karma, tapi perilaku buruknya terus saja, ya seperti bohong-bohongan. Padahal dia mengerti keburukan itu membawa konsekuensi, membawa akibat. Kebaikan juga membawa akibat, membawa manfaat. Ya. Oleh karena itu, dengan mengimani hukum karma, maka dampaknya adalah berhenti berbuat yang buruk. Buruk itu aku salah kama. Tetapi juga ada perbuatan jahat. Yang jahat itu mesti buruk. Nah yang buruk itu belum tentu jahat ya Bante. Ya belum tentu, tapi hati-hati. Bisa menjadi jahat juga. Membunuh, menyakiti, mencuri itu jahat. Papa, saba, papa, sakaranang, papa dalam bahasa Pali.
bukan bahasa Indonesia ya. Nanti pulang, oh papa jahat. Apa contohnya yang buruk tapi tidak jahat? Tapi tidak boleh dicontoh, meskipun tidak jahat. Minum minuman keras. Uang saya sendiri, Bante, dan ini hasil dari pekerjaan yang tidak melanggar hukum, tidak melanggar dhamma. Saya membeli minum. Siapa yang saya rugikan? Ya kalau sedikit ya tidak ada yang dirugikan. Juga mungkin di negara barat yang dingin itu perlu minum supaya hangat. Tapi kalau itu menjadi ketagihan, lalu sampai mabuk, wah itu menimbulkan masalah di keluarganya. Contoh yang tidak baik bagi anak-anaknya, omongannya juga bisa tidak karu-karuan. Lalu minuman keras itu punya teman-teman, temennya ya seks bebas, ngomong tidak karu-karuan, bisa mencuri juga. Nah menjadi jahat. Yang buruk itu bisa menjadi jahat. Karena itu hati-hati dengan perbuatan buruk, bisa menjadi jahat. Nah itu harus dihentikan. Tetapi kalau tidak hati-hati, kita sering kepleset, tergelincir. Iya, saya tidak senang menyakiti hati orang lain, apalagi menyakiti fisik, menipu, ya kejahatan-kejahatan. Yang buruk pun saya tidak. Tetapi kalau Anda melihat orang lain berlaku buruk, suka menipu, menghina, mencuri, lalu Anda benci. Nah, benci itu buruk. Anda boleh tidak senang pada perbuatannya, tapi jangan benci pada orangnya, supaya Anda tidak berbuat buruk yang merugikan Anda sendiri. Iya Bante, kalau dia berbuat buruk pada orang lain, ya saya tidak benci, tidak senang perbuatannya. Tapi kalau dia menjahati saya, wah ini sulit. Sulit untuk tidak membenci orangnya. Dulu waktu saya sering ke Jakarta, kalau perayaan Waisak di Wihara Besar Mahayana Mahaviragraha, itu diselenggarakan perayaan Waisak besar. Wiharanya Biksu Prajnawira yang di Semarang ada di Marina. Tokoh-tokoh lintas agama diundang, pejabat-pejabat diundang. Yang rajin datang itu Pak Kwek Kian Gi. Waktu masih jadi menteri, waktu tidak jadi menteri juga rajin datang. Dan memberi sambutan. Dalam sambutannya itu beliau cerita, Bung Karno itu tidak senang penjajahan, menyengsarakan orang, mengambil harta negara lain, menindas. Tapi Bung Karno itu punya sahabat orang-orang Belanda banyak. Yang nggak disenangi itu perilakunya menjajah itu loh. Tapi dengan orang-orang Belanda, Bung Karno tidak benci. Bahkan belajar hal-hal yang baik dari orang-orang Belanda. Pak Kwek. Tapi beliau melanjutkan, itu Bung Karno.
Kalau saya ora seneng perbuatannya ya benci karo orange, sisan gitu ya. Kalau saya ndak seneng sama perbuatannya juga benci pada perbuatannya ya benci pada orangnya. Saya ndak bisa seperti Bung Karno. Sebenarnya semua orang itu seperti kita. Orang-orang yang menjahati kita atau menjahati orang lain itu ya kayak kita ini. Bisa sakit, bisa susah, ingin hidup nyaman, ya kayak kita inilah. Kita ya tidak mau disengiti, dibenci, yang lainnya tidak mau. Ya mbok kita tidak usah membenci dia. Kalau dia berbuat buruk kepada siapapun nanti akibat karmanya kan mesti datang. Karena kita mengimani hukum karma loh, itu bukan khayalan, hukum karma itu the truth, itu nyata, saja. Apa kita lebih baik toh dari dia? Lebih baik, lebih mulia, lebih suci dari dia? Belum tentu juga. Ya kita tidak senang perilakunya itu, buruk. Tapi jangan membenci orangnya. Bisa berubah kok. Sejahat apapun bisa berubah. Di zaman Sang Buddha ada Dewa Data, ada Anggulimala. Dewa Data waktu saat terakhir mau meninggal juga berubah pikirannya. Menyadari kesalahannya. Anggulimala pembunuh itu bisa menjadi arahat. Dan banyak lain lagi. Ambapali yang sekarang disebut pelacur begitu ya, dia mencapai kesucian juga. Anagami atau Sotapati mungkin. Ambapali. Oleh karena itu berusahalah untuk membedakan perilaku seseorang dengan pribadi orang itu. Sang Buddha saja memberikan kesempatan banyak sekali. Kalau Samanera itu 10 sila. Kalau ditambah dengan yang lain-lain 100 sila. Kalau para biku itu 227 sila. Itu yang utama. Belum lagi yang kecil-kecil. Saya minum sebentar. Seperti memakai jubah dan lain-lain itu di luar yang 227 itu, membuat jubah dan lain-lain. Tetapi kalau ada pelanggaran, ada biku yang melanggar, Sang Buddha membuat winaya itu supaya biku-biku yang bertujuan untuk hidup sederhana, membebaskan kotoran batin, mencapai kesucian itu ada pagar. Agar tujuannya itu tercapai. Kalau nggak dipagari banyak sekali rangsangan-rangsangan, temptation apa itu, gangguan. Tetapi kalau ada pelanggaran, Sang Buddha memberikan kesempatan untuk perbaikan terus. Dari 227 itu yang fatal hanya 4. Artinya salah satu dari 4 ini kalau dilanggar, dilakukan, dia bukan biku lagi. Hanya 4 loh. Dari 227 itu kalau 10% 22. Kalau 5% 11. Ini 4. Tidak sampai 5%. Kalau 5% 11. 4 itu 3%. 3% kira-kira. 3% dari 227 peraturan. Yaitu melakukan hubungan seksual dengan siapapun, membunuh manusia. Membunuh nyamuk, kebikuannya tidak hilang.
Maaf, membunuh ayam pun belum hilang. Membunuh manusia atau menganjurkan orang bunuh diri. Mencuri. Mencuri yang kalau dilaporkan polisi, polisinya mau bikin BAP. Kalau lapor, oh, biku itu ngambil permen saya 1 butir, polisi tidak mau bikin BAP. Kalau polisi mau bikin BAP, dia sudah melakukan pelanggaran berat. Dan menyatakan dirinya sudah suci. Sotapana, sakadagami, termasuk mencapai jana. Hati-hati itu. Kalau itu dilakukan dari 4 ini, salah satu aja, bukan 4-4-nya, sekali saja, nah dia bukan biku lagi. Apakah itu bukan kasih sayang Sang Buddha yang begitu besar? Kesempatan yang diberikan Sang Buddha untuk yang begitu besar. Ayo. Perbaiki, ayo perbaiki. Ya kamu gagal, perbaiki. Asal tidak yang 4 ini loh. Kalau yang 4 ini sulit. Seperti orang yang dipotong lehernya, tidak akan hidup lagi. Kebikuannya hilang. Seperti kaca yang tidak bisa disambung lagi. Ya, hilang. Nah demikian juga kita. Siapapun yang melakukan kejahatan, siapapun yang berbuat buruk, termasuk pada kita, ya kita tidak senang. Kita punya sikap yang jelas, itu buruk. Akibatnya tidak baik, saya tidak suka. Tapi saya tidak membenci orangnya. Kita harapkan semoga dia menjadi baik. Saya tidak bisa lagi bantai tegur sapa, tidak bisa lagi kerjasama, ya tidak apa-apa. Tidak bisa tegur sapa, tidak bisa kerjasama karena dia sudah menjahati saya, ya tidak apa-apa. Tetapi jangan membenci. Di Karania Metta Sutta kan disebut. Itu Sang Buddha memberikan toleransi besar sekali. Dalam bahasa, dalam terjemahannya yang sering diucapkan, jangan karena marah atau membenci. Kalau digunakan kalimat yang lain, kalau Anda terlanjur marah dan terlanjur membenci, jangan mengharap orang lain celaka. Jadi sudah terlanjur membenci, sudah terlanjur marah, jangan harap celaka. Ya, dia melakukan keburukan, kejahatan, ya dia yang melakukan. Titenono ne karmane berbuah. Ora selamat kae. Sami mawon itu sama saja menghadap orang lain celaka dengan menggunakan ayat-ayat kitab suci. Itu yang membuat kita tergelincir. Saya pernah menguraikan ini dalam perayaan Wesak. Lalu ketua PGI yang dulu, Pendeta Nathan Setiabudi, selesai bubaran Wesak dia datang pada saya, Bante, sama itu dengan yang diajarkan oleh Yesus kepada kami, bahwa kita tidak senang pada pelacuran, tidak senang, tetapi jangan membenci pelacur. Dia bisa jadi baik kok, bisa berubah. Dan tugas umat beragama, tugas pimpinan agama itu bukan menghancurkan orang, bukan menginjek orang sebagai hukuman, tetapi memperbaiki, mengangkat, memperbaiki dengan cinta kasih, dengan kasih sayang, dengan metta karuna. Nah, menjaga diri, mengendalikan diri dari hal-hal yang buruk, yang jahat itu ada 2 hal yang bisa membantu kita, yaitu
malu. Kita kalau berbuat buruk, berbuat jahat itu malu apa enggak sih? Bahasa Jawa, risih tidak gitu. Ya kalau tidak punya risih, nggak punya malu, ya apa saja bisa dilakukan. Apa mencuri, apa bawa lari barangnya orang, mengganggu pasangannya orang, seorang duwe isin, seorang duwe risih. Kalau tidak punya malu itu kejahatan apa saja dilakukan. Maling apalagi. Nah, nanti kalau ketangkep polisi masuk penjara ya ora isin. Wah ya kalau begitu apa saja bisa dilakukan ya. Tidak punya ahirika. Orang yang tidak punya malu. Selain itu juga mengingat akibat. Akibat dari kejahatan kita. Mungkin tidak sekarang, beberapa tahun, beberapa waktu kemudian akan berbuah. Dan akibatnya kemudian itu enggak ceto welo-welo. Ini akibat dari kamu nyuri itu loh. Enggak begitu. Jadi waktu mungkin apa ya, rumahnya terbakar atau mungkin ditipu oleh orang gitu ya. Yang dia pikir itu, wah sembrono rumah terbakar ini bagaimana? Yang menjaga tidak mematikan kompor ini, wah suari ini apa ini kira-kira. Lalu dia sudah saya tolong lama kok mentolong menipu. Itu semua yang ada di pikirannya. Dia tidak bisa menghubungkan janjane rumah terbakar saya ditipu ini akibat dari itu loh. Apa yang saya lakukan 5 tahun yang lalu itu loh. Waktu saya ngakali orang ya. Karena dia butuh, saya punya barang yang rada elek, tak dol ngeluarang banget. Itu akibat dari itu loh. Itu tidak bisa diketahui. Karena pikiran kita tidak bisa melihat jalannya hukum karma. Yang kita lihat ya sebab yang pendek itu. Wah pembantu teledor sembrono listrik ora dipateni. Orang itu tidak tahu budi sudah ditulung ngapusi apa-apa. Dia tidak bisa melihat ini akibat dari itu loh. Dia tidak bisa lihat. Bukan hanya dia, kita juga tidak bisa lihat. Jadi sebetulnya kalau segala macam masalah ya ekonomi, ya keluarga, ya kesehatan, ya pekerjaan, ya itu akibat. Kalau tidak akibat, tidak mungkin. Pasti ada sebabnya. Kita tidak bisa lari dari sebab. Dan sebab itu kita sendiri yang membuat. Ya semuanya lah, termasuk saya, termasuk Sang Buddha juga. Sang Buddha mau digelundungi batu, mau dibunuh, difitnah. Ya itu sisa-sisa dari karma yang lalu. Tidak bisa ada jawaban lain. Kita mau berkelit bagaimana, cari pembenaran, seolah-olah kita benar. Orang yang menipu, yang ngapusi itu yang salah semua, kita benar, kita jadi korban, ya itu pembenaran. Sebetulnya ya itu akibat dari perbuatan kita sendiri yang lalu. Tetapi tidak hanya mengendalikan diri, memegang sila, dengan dipagari, malu, hiri, dan tahu akibat dari kejahatan itu apa. Tapi kita juga harus care pada orang lain. Melakukan hal-hal yang baik untuk membantu yang lain. Loh Bante, membantu orang lain itu kan pilihan toh. Suka-suka.
Kalau suka bantu sama yang lain ya baik. Kalau tidak mau bantu sama yang lain, yang penting kan awake dhewe tidak berbuat jahat, kan cukup toh. Sebetulnya membantu orang lain, care, peduli pada orang lain itu sebetulnya bukan pilihan, bukan suka-suka. Itu keniscayaan, alias keharusan. Mengapa Bante? Mengapa? Lah kita ini tidak bisa hidup sendiri kok. Selain orang tua, ayah, ibu, saudara kita, ya saya ini membutuhkan banyak orang. Usia mendekati 70 ini berapa ribu orang, berapa ratus ribu orang yang membantu saya. Macam-macam. Apa bisa kita hidup sendiri? Ini minuman satu gelas, ini satu cangkir ini bisa sampai di depan ini saya siap minum untuk menghilangkan kering di sini. Ini berapa banyak orang yang terlibat? Bukan hanya dia yang membawa ini kemari satu orang, bukan. Ini berapa banyak orang yang terlibat, ini berapa banyak orang. Ini jasa-jasa pekerjaan orang banyak yang saya nikmati. Orang-orang banyak itu juga membutuhkan yang lain, termasuk membutuhkan kita. Kita membutuhkan mereka juga. Paticca samuppada, saling membutuhkan. Oleh karena itu kita harus saling memperhatikan, saling membantu. Tidak bisa saya tidak mau. Saya sendiri tok, pokoknya tidak mengganggu orang lain. Ya, kamu tidak mengganggu orang lain. Tetapi bagaimana kalau orang lain tidak mau membantu kamu? Sama sekali. Bisa hidup? Ya tidak bisa. Oh banyak sekali. Kalau kita menulis banyak sekali. Sesendok nasi yang kita suapkan ke mulut kita, berapa banyak orang yang terlibat. Iya Bante, mereka kan jualan nasi, mereka kan butuh kita. Iya, kita juga butuh dia. Tidak hanya dia yang butuh kita juga butuh dia. Karena itu bantulah mereka sesuai kemampuan kita. Ya, sering kita mendengar dana. Ya. Dana itu sikap memberi, membantu. Tetapi hakikat daripada dana itu adalah sikap mental untuk memotong ikatan duniawi. Itu adalah hakikat, itu adalah tujuan tertinggi dari orang care pada yang lain. Kalau Anda memberi itu dengan tujuan macam-macam, ya memberi etok-etok. Kelihatannya aja memberi, tapi ada pamrih yang besar sekali. Padahal memberi itu adalah latihan yang dianjurkan oleh Sang Buddha untuk caga, C-A-G-A. Bahasa Sanskerta tiaga, T-Y-A-G-A. Memotong ikatan duniawi. Itu memerlukan kebijaksanaan. Kalau kebijaksanaan Anda tidak berkembang, ya Anda menolong juga. Tetapi pamrihnya banyak sekali. Itu jadi habit, jadi kebiasaan. Kalau Anda berbuat baik sesuatu itu pikirannya nagih. Misalnya ada bencana alam, ayolah kita berdana meskipun kita sendiri kurang, orang ketang 5.000, 10.000. Meskipun tidak diucapkan pikirannya tidak nagih. Ya supaya kerjaannya lancar, ekonominya tidak tersendat, banyak berbuat baik. Mumpung ada kesempatan, selalu nagih. Mbok ndak usah nagih. Wong akibatnya itu pasti kok. Kan kita yakin hukum karma. Buat apa nagih-nagih? Wong itu sudah pasti kok. Kita yakin seyakin-yakinnya karena bumi masih berputar. Kalau bumi tidak berputar, ambiar kita. Maka matahari besok terbit dari sebelah timur.
Itu ndak usah diharap. Siapa yang mengharap besok semoga matahari terbit dari timur? Orang ndak waras itu. Ndak usah diharap, mesti dia terbit. Kalau kita berbuat baik, mesti nanti ada akibatnya. Ora usah diharap apapun. Mengharap membebani pikiran. Nambahi beban pada pikiran. Nah, dengan cara itu memberi tanpa mengharap, kita ngetok ikatan duniawi. Kalau mengharap ya kita ikatan duniawinya tambah kuat. Kebaikan apapun, meskipun memberikan makan pada binatang dengan nasi atau dengan apa, itu juga kebaikan. Tapi ingat, kejahatan juga kejahatan. Lakukan itu untuk memutus ikatan duniawi. Biar kita tidak terikat oleh duniawi ini. Loh Bante, memutus ikatan duniawi itu apakah harus menjadi biku? Kalau kami hidup bermasyarakat, berkeluarga, mencari makan, memberikan jasa, dagang, apa bisa memutus ikatan duniawi? Atau apa perlu memutus ikatan duniawi? Oh, perlu sekali. Itu juga keharusan, bukan sukarela. Mengapa? Karena perubahan itu satu saat kita dituntut untuk melepaskan semuanya. Dan itu berlaku untuk semua orang, semua umat beragama, semua suku, semuanya. Karena berubah, karena hukum perubahan itu, karena kasunyatan perubahan itu, suatu ketika kita dituntut untuk melepas semuanya. Ya istri, ya suami, ya anak, ya rumah, ya nama, ya deposito, ya apa semua lepas. Kemana? Ya sesuai dengan warna perbuatan kita kemananya. Nah kalau kita tidak punya latihan melepas, nanti kalau terjadi perubahan itu kita sengsara. Ingin menolak, apa bisa menolak? Ingin hidup terus, apa bisa? Kalau yang masih muda ingin muda terus, apa bisa? Kalau sudah terlanjur tua, Bante, ingin tua terus. Artinya tidak mau mati. Ingin tua terus, apa bisa? Tidak bisa. Bante, kalau begitu memotong ikatan duniawi itu tidak harus jadi biku, tidak. Apa memotong ikatan duniawi itu nanti tidak jadi kere? Tidak juga, saudara. Tidak jadi kere, tidak. Itu sikap mental. Bukan membuangi barang-barangnya ini, saya tidak mau terikat gitu. Itu sikap mental kita kalau nanti terjadi perubahan, siap terima. Ya, memang itu adalah kenyataan dari alam semesta ini. Ada yang berkata begini lagi. Waktu saya masih SMP mungkin atau SMA, ada seseorang bertanya kepada seorang pandita, Romo, memotong ikatan duniawi, latihan untuk melepas. Tidak terikat, tiba waktunya terjadi perubahan, lepas. Apa bisa kita ini? Yang tidak punya ikatan itu kan hanya wong edan. Orang gila yang tidak punya ikatan. Nanti dulu. Apa orang gila, betul-betul gila. Tidak bisa berpikir waras itu loh. Hidup menggelandang. Tidur di emperan-emperan, bawa tikar, nggawa kloso amoh. Apa dia tidak terikat?
Dia tidak terikat, Bante. Nanti dulu, betul. Ambil itu kloso amohnya itu, curi lalu diobong. Marah dia. Marah sekali. Anda bisa dikelotor ya, dikelotor itu dikejar sampai dapat, mungkin Anda bisa dibunuh itu. Hanya karena kloso amohnya itu Anda ambil, Anda bakar. Bukankah itu kemelekatan? Wong edan itu punya kemelekatan. Bukan berarti nek wis edan, orang edan itu tidak melekat. Persoalan melekat atau tidak melekat bukan karena miskin atau kaya, bukan karena muda atau tua. Persoalan melekat atau bisa melepas adalah persoalan mental kita. Kalau tidak ada latihan ya sulit melepas. Sulit sekali, kloso amo saja bikin marah dia. Padahal dia wong edan. Dia punya kemelekatan, attachment, upadana yang kuat sekali. Sang Buddha juga memberikan perumpamaan begini. Judulnya agak sulit, judulnya bahasa Pali, judulnya sutta, tapi intinya begini. Seekor burung puyuh, bahasa daerahnya manuk gemak kecil. Dia biasanya bersarang di rumput-rumput, tidak di pohon-pohon. Terbang juga hanya rendah-rendah. Itu kalau menjumpai atau kalau terkena rumput yang rada kaku, ya, rumput lulang, menjalar agak kaku, tidak bisa lepas, dia mati. Jadi burung puyuh itu bisa mati hanya karena rumput. Terikat oleh rumput, tidak bisa lepas. Tapi seekor gajah yang diikat kakinya dengan rantai yang gede, diikat di patok, dia bisa jebol itu patoknya, lepas. Meskipun diikat dengan rantai yang besar sekali. Jadi bukan persoalannya wong edan atau wong waras, bukan persoalannya orang sangat miskin atau orang kaya, persoalan mental. Yang miskin sangat terikat ya ada. Yang miskin bisa melepas setiap saat kalau terjadi perubahan ya ada. Yang hartanya banyak sangat terikat ya ada. Yang hartanya banyak bisa melepas ya ada. Bukan persoalan harta banyak atau sedikit, persoalan mental. Ada wisdom, ada kebijaksanaan, ada latihan atau tidak. Kalau tidak ada latihan, yang hartanya sedikit pun sangat terikat dengan yang sedikitnya itu. Seperti burung gemak yang mati hanya karena rumput. Tapi kalau dia punya latihan, punya pengertian yang kuat, punya mental yang dilatih dengan baik, meskipun materinya banyak, waktunya melepas, lepas. Seperti gajah yang bisa bedol rantai yang besar itu. Tapi seekor burung gemak mati hanya karena rumput. Sulit melepas ikatan yang kecil sekalipun. Padahal perubahan ini mengharuskan kita untuk melepas. Wong menghirup udara saja harus dilepas kok. Itu hukum alam. Coba Anda menghirup udara, jangan dilepas. Sengsara. Sangat sengsara itu. Ya, melepas itu membawa kebahagiaan. Tidak nggondeli, melepas itu membawa kebahagiaan. Ya bukan berarti lalu sekarang hartanya diambur-amburkan, hidup miskin, nggawa kloso amoh, ya bukan. Tiba waktunya nanti terjadi perubahan yang tidak bisa diselamatkan, ya lepas. Apakah kendaraan, apakah harta, apakah mungkin keluarga. Tiba-tiba terjadi perubahan,
Ya. Mungkin tidak bisa spontan melepas, tetapi tidak melekat terlalu lama. Latihan kita, pengertian kita itu menjadi modal yang sangat berharga bagi kita untuk bisa melepaskan. Nah, itulah salah satu dari panya, dari kebijaksanaan, wisdom untuk melepas. Sebetulnya itu bukan sesuatu yang istimewa. Karena segala sesuatu tidak kekal, ya sudah logis kalau kita tidak nggondeli, wong tidak kekal. Kalau kita nggondeli malah tidak masuk akal. Nah, itulah yang berharga bagi batin kita. Jadi bukan persoalan muda, tua, hartanya banyak, hartanya sedikit. Yang penting bagaimana mental kita ini kita latih atau kita biarkan. Kalau kita latih, kita mempunyai kehidupan yang baik. Tidak ada hubungannya dengan materi banyak, materi sedikit. Materi banyak bisa bahagia ya ada, bisa sengsara ya bisa. Materi sedikit sengsara ya bisa, tidak sengsara ya bisa. Bagaimana pikiran kita, mental kita bersikap. Banyak belajar bahu saja, punyailah keyakinan iman yang baik yang bisa mendorong kita melakukan perubahan. Saddha, menjaga diri tidak melakukan hal-hal yang buruk, sila. Hiri, malu. Risi kalau berbuat yang jahat. Otapa, menyadari akibat kejahatan itu menyengsarakan. Jaga, memberi yang dilandasi dengan panya, memberi untuk melepaskan. 7 hal ini oleh Sang Buddha diberi nama kekayaan mulia yang hendaknya dipunyai oleh tiap-tiap orang. Ibu, bapak, dan saudara, sudah persis 1 jam. Ya, ada sedikit waktu kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Bante. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Mumpung masih ada Bante. Ya, sebentar. Selamat malam, Bante. Ya, dari mana? Dari sini, Pak. Klaten. Klaten, namanya siapa? Paridi. Paridi. Paridi, ya. Pertanyaannya dari urean ini ya, enggak nyimpang jauh-jauh. Oh, iya. Saya kan sama istri sama anak beda agama. Apa? Pisah? Beda agama. Beda agama. Beda agama. Iya. Terus saya sering melarang anak mancing. Terus itu saya karma buruk apa karma baik? Ya. Nggih. Saya jawab ya. Melarang orang membunuh termasuk mancing itu ya sangat baik. Kalau menyuruh membunuh, nah itu jelek. Tetapi caranya melarang harus ditoto. Kalau caranya melarang karo ngamuk-ngamuk, ojo mancing. Kowe besok nek dipancing, rasane kepriye? Iku mateni. Iya, apalagi kalau anak sudah SMP atau mungkin sudah SMA bisa berontak nanti. Nanti bisa mengatakan agamaku beda, bisa begitu. Wah, jadi masalah agama dengan agama harus dicoro, Mas, dicoro, diceritani, diajak omong-omong. Cerita yang baik bagaimana, Bante, omong-omong yang baik. Wah, itu
tidak bisa dirumuskan sekarang. Ya kalau ada waktu yang baik diajak omong-omong ya. Diceritrani mereka-mereka yang mancing-mancing, yang berburu. Wah, itu akibatnya tidak baik. Seperti kita sakit sedikit saja, wah, sakit gigi saja, wah, setengah mati. Nah, ikan itu kalau dipancing ya klepek. Mau mati itu lama sekali baru mati. Kasih makan aja, diwenehi makan. Biar ikannya seneng ya. Ikannya seneng ya, awake dhewe melu seneng gitu. Ya kepengen makan ikan ya nanti golek pun nonton pundi Pak, nonton pasar. Iya. Ya harus pakai dicoro ya. Kalau tidak dicoro ya sulit. Nanti niat kita baik malah orang lain, anak kita marah pada kita. Lah kalau anak kita sendiri yang marah pada kita, orang tua lebih marah lagi. Kalau anaknya orang lain marah pada kita bisa rada sungkan arep nyoneni sak empenge ya. Tapi nek anake dhewe marah pada orang tuanya, wah orang tua bisa naik darah. Wah, anakku dhewe wani karo aku, lu marahnya lebih buanter itu. Orang tua lebih kejam kepada anaknya ketimbang kepada anak tetangga. Ketimbang pada anak orang lain. Mau nyentak, mau nyeneni masih mikir-mikir. Tapi kepada anaknya sendiri, wah, pateni. Wah. Bisa begitu meskipun ya tidak sungguh-sungguh ya. Pakai cara. Dari mana Bante caranya belajar? Omong-omong dengan teman-teman, carane ngandani kepriye yo, carane ngandani. Saya pernah diberitahu salah satu cara. Seseorang yang ingin memberitahu anaknya supaya anaknya itu ya rodo memperhatikan orang tuanya lah gitu. Tapi caranya bagaimana? Apalagi orang tua itu sama anak itu kumpul tiap hari. Kadang-kadang anak-anak bosan diomongi orang tua, diomongi orang lain malah mau dengarkan. Orang tuanya cerita, suatu sore waktu selesai makan-makan, iki ono frame itu frame foto itu loh, figura bunder, nomor loro hati, nomor 3 kotak. Ini ada pertanyaan, ono hadiah. Nek fotone bayi apike dilebokke frame figura sing endi? Bunder, Pak. Nek anak remaja apike figura endi? Hati, Pak. Nek wis tuwa apike figura endi? Kotak, Pak. Ya, nek wis tuwa mlebu kotak. Anaknya, bapake ngendika macem-macem. Sejak itu anaknya jadi baik. Nek wis tuwa mlebu kotak. Ya itu pakai cara. Pakai cara dari mana ya Bante caranya itu ya sinau. Sinau tidak harus baca buku, omong-omong dengan teman-teman dan lain-lain. Kalyana mitra. Kita akan punya sahabat, punya teman bergaul. Aku duwe masalah kaya ngene iki. Anakku seneng mancing. Piye carane ngandani ben rada mendo ora mancing. Nanti dari omong-omong itu akan dapat apa ya? Dapat coro. Oh ya, apa iki? Coba tak gunake. Belum tentu berhasil. Bisa berhasil, bisa tidak berhasil ya. Ya kalau tidak berhasil ya cari cara yang lain, Ya begitulah hidup ini. Begitulah mendidik itu.
Saya tidak punya anak, saya punya murid sama Nera, biku-biku baru. Bermacam-macam cara yang harus digunakan untuk mendidik mereka. Satu cara tidak bisa digunakan untuk yang lain. Cara ini cocok untuk ini, cara ini tidak cocok untuk itu. Macam-macam cara. Dan kita bisa mendapatkan itu. Kalau kita mau sinau. Ya, kalau kita tidak mau sinau ya. Kalau tidak mau sinau bagaimana Bante? Ngamuk, marah. Aku bapakmu lah. Marah ngamuk itu menunjukkan orang yang lemah. Orang yang kuat dia tidak marah. Dia punya cara untuk menyampaikan sesuatu. Satu lagi. Supaya tidak terlalu malam, kemarin saya masuk Wihara Mendut hampir setengah 12. Dari jam 12 siang sampai setengah 12 malam, waduh 11,5 jam. Ya silakan Ibu ya. Iya. Dari Solo, malah dari Jogja. Iya. Asmo? Nana, ya silakan Ibu. Pertanyaannya terkait dengan kehilangan ya. Bagaimana cara kita untuk mendampingi atau memberikan penghiburan kepada orang yang sedang berduka karena kehilangan. Kehilangan yang paling tepat. Barang atau kehilangan keluarga? Keluarga ya. Iya. Meninggal dunia. Meninggal. Iya. Jadi Iya. gimana cara yang tepat dan bijaksana untuk menghadapi situasi tersebut? Iya, Terima matur kasih. nuwun. Tepat dan bijaksana ini harus melihat orangnya. Kalau orang itu sitik-sitik mengerti dhamma, iya tidak sulit. Kalau sama sekali tidak mengerti dhamma, aduh sulit sekali. Apalagi kalau katanya hidup kekal, waduh piye iki. Nah, itu bertentangan dengan yang kita yakini. Nah, berubah itu kasunyatan, itu bukan hanya ide. Berubah itu kan bukan ide toh. Bukan isme. Berubah itu kan kasunyatan, semua orang bisa melihat. Tapi tidak mudah menerima perubahan itu. Padahal itu semua orang bisa lihat. Apa toh yang enggak berubah? Apa perlu diajari? Bahwa semua berubah sejak sakjane ya ora usah diajari. Tapi sulit menerima. Mengapa? Di mana sulitnya? Sulitnya itu karena melekat. Kalau gelas ini jatuh pecah, saya tidak terguncang. Tapi kalau sesuatu gelas yang berharga, bersejarah, jatuh dan itu milikku, itu bisa jadi masalah. Kalau yang meninggal itu orang lain, kita tahu, kita dengar, tahu namanya, tapi tidak kenal, tidak ada guncangan sedikit pun. Tapi kalau yang meninggal itu adik kita, suami kita, mendadak, wah itu sulit. Sulit untuk menerima langsung perubahan itu sudah terjadi, saya harus terima. Ya tidak apa, kita belum orang suci. Tetapi sulit menerima itu jangan lama-lama. Kalau kita sangat sulit menerima berlarut-larut, ya kita membuat penderitaan untuk kita sendiri. Tidak hanya orang yang tidak pernah mendengar dhamma, orang yang sudah mendengar dhamma pun sulit. Saya pernah cerita, ibu itu sudah meninggal. Suaminya meninggal mendadak karena pendarahan di otak. Dalam waktu 4 tahun ibu itu tidak bisa menerima suaminya sudah meninggal, tidak bisa menerima. Bukan waktu yang singkat loh. Setiap bertemu dengan saya menangis, menceritakan kok meninggal mendadak, saya tidak pikir sebelumnya. Sampai saya sendiri, saya sabar-sabarkan, saya sendiri bosan. Mendengar keluhannya ibu itu bosan. Sudah kehabisan nasihat. Sampai suatu saat itu terpaksa harus menggunakan kalimat yang agak keras. Ibu, bapak itu memang sudah meninggal. Sudah dikremasi, sudah jadi abu, tidak bisa hidup lagi.
Kalau ibu sampai sekarang ini sedih terus, bodoh itu. Diam dia. Kalau bapak mengetahui bapak susah 4 tahun karena yang bikin susah itu ibu. Tidak bisa menerima bahwa bapak sudah meninggal. Mau jadi bijak atau bodoh terus ibu? Ya kebetulan saya kenal baik. Kalau tidak kenal baik ya tidak enak ngomong seperti itu ya. Apalagi baru kenal 1-2 hari minta nasihat suaminya meninggal. 4 tahun setiap ketemu itu saja yang diceritakan menangis terus. Wah ini aku masih yang seperti dulu. Aku masih yang seperti dulu. Jangan, aku sudah harus berubah. Aku masih yang seperti dulu. Tidak ada perubahan nanti. Harus pelan-pelan ibu. Diajak bicara pelan-pelan, diceritai kasunyatan. Sang Buddha juga pernah menggunakan cara toh. Seorang ibu yang suaminya mungkin sudah meninggal, anaknya tunggal, laki satu-satunya, digigit ular mati, umur 4 tahun mungkin, sulit menerima, saking sayangnya. Dibawa ke sana kemari, ke tabib kemana-mana sampai anaknya ini membiru. Untuk menghidupkan kembali, untuk menyembuhkan kembali. Dan dia tidak yakin kalau anaknya sudah mati. Kan akhirnya sampai ke Sang Buddha. Toh. Sang Buddha bilang, ya bisa. Saya bantu. Senang banget. Carilah segenggam biji sawi dari keluarga yang belum pernah kematian. Pergi dia. Orang diminta, nggak hanya segenggam. Banyak pun saya punya biji sawi karena di desa itu banyak orang nanam sawi. Tapi kamu sudah mengalami kematian. Ya sudahlah. Mertuaku ya sudah meninggal, bapakku sudah meninggal, tinggal ibu. Tidak jadi. Pergi lagi. Semua ya pernah mengalami kematian lah. Siapa yang nggak pernah mengalami kematian keluarganya? Sampai capek sendiri. Nah capek itu ada gunanya juga. Kalau masih semangat ya masih nyari biji sawi. Akhirnya dia semua orang mengalami kematian. Anaknya, suaminya, ayahnya, mertuanya, kakaknya, adik. Dia kembali kepada Sang Buddha. Saya bisa menerima anak saya sudah meninggal. Ya, anaknya tidak bisa dihidupkan lagi. Tapi mental dia yang mati itu bisa dihidupkan lagi. Awalnya kan mental dia mati toh, nggak bisa menerima kematian. Lalu dia bisa menerima. Kalau gitu Sang Buddha nggak bisa menghidupkan orang mati ya Bante. Lah buat apa menghidupkan orang mati? Ya hanya dihidupkan apa nanti tidak mati lagi? Dihidupkan, nanti dia mati lagi, Sang Buddha sudah tidak ada. Lebih sengsara lagi. Dulu anak saya meninggal dihidupkan Sang Buddha, sekarang meninggal lagi Sang Buddha sudah tidak ada, sengsaranya double. Lebih baik menghidupkan pikiran dia yang mati itu. Itu lebih berharga. Itu salah satu cara yang digunakan oleh Sang Buddha. Ada lagi, keluarganya sudah dikremasi. Tetapi dia itu sangat melekat. Tidak mau meninggalkan cremation ground, tidak mau meninggalkan tempat kremasi. Konon katanya di zaman Sang Buddha itu ada dewa yang menampakkan diri, menyamar sebagai manusia. Kamu di sini mau apa? Saudaraku itu saya mau minta hidup lagi. Sudah dikremasi. Ya saya masih ingin hidup lagi. Bisa. Tapi ada syarat. Apa syaratnya? Cari kereta, buat kereta. Oh ya bisa. Tapi rodanya yang satu matahari, yang satu bulan. Ya ora bisa. Lah matahari bulan kelihatan kok enggak bisa. Lah saudaramu sudah enggak kelihatan kok suruh hidupkan lagi. Itu lebih sulit lagi. Ya.
Ya. Menyerah dia. Itu ya matahari bulan bisa dilihat toh? Ini tidak bisa diambil. Apalagi saudaramu yang sudah tidak bisa dilihat, bagaimana mau ambil? Dan lain-lain. Harus sabar. Ya tidak nyeneni. Wis mati yo. Orang ngerti. Ya saya boleh nyeneni setelah 4 tahun. Harus sabar Ibu ya. Dengan cinta kasih, ya, empati kepada dia. Lalu mencari cara. Bagaimana dia bisa sadar. Mungkin sekali cara tidak bisa terima. Ya harus ajak bicara. Di Mundilan ada peristiwa. Ya, tapi yang saya ceritakan sudah meninggal. Dalam waktu 3 bulan itu keluarganya meninggal 3. Ayahnya, kakaknya, apa. Lalu ditambah lagi dengan rumor bahwa yang meninggalin nanti tidak hanya 3 tapi 8. Dia itu dari pedagang besar, semangat, energetik, masih muda. Sampai keluar rumah tidak berani, turun dari ranjang tidak berani. Diajak oleh sopirnya jalan-jalan sampai tengah jalan suruh pulang. Lalu datang ke Mendut, bukan umat Buddha. Ya saja omong-omong. Selain itu saya kasih air parita. Dan itu perlu waktu lama. 1-2 tahun. Akhirnya dia ngaku. Ya Bante. Dan dia mengerti Dhamma. Tapi sekarang dia sudah meninggal. Waktu Bante kasih air parita itu saya nggak percaya. Air buat apa? Tapi nasihat-nasihat, cerita-cerita yang Bante sampaikan itu berguna. Nah, orang itu mendapat manfaat dari nasihat, dari contoh-contoh parita yang dibacakan, air yang diberikan bagi dia tidak berguna. Di dalam Dhamma disebut upaya kosala, skillful methods. Kita harus punya cara yang tepat untuk menasihati orang, untuk menyadarkan orang, untuk memberitahu seseorang. Ya tidak mudah. Kita bisanya dari belajar, dari pengalaman. Yang punya skillful methods yang baik ya Sang Buddha sendiri. Karena beliau melihat kehidupan yang lampau dari orang ini. Kita kan hanya kira-kira ini pas tidak ya? Oh, ora pas. Kira-kira ini pas ya? Oh, tidak pas. Kita hanya meraba-raba saja. Ya kadang-kadang pas, kadang-kadang tidak pas. Terima kasih. Iya. Untuk mereview tadi Bante mengatakan 7 harta. Iya. Apa aja? Yang pertama belajar. Belajar itu artinya luas ya. Tidak hanya dari literatur, tapi dari pengamatan, pengalaman. Kemudian sadha, keyakinan. Kalau orang tidak punya keyakinan yang ngeleang-ngeleang terus, cari-cari terus, nggak ada yang diyakini, golek-golek terus, ragu-ragu terus, bimbang terus. Anda harus pegang satu, ya ini, sehingga itu terombang-ambing oleh keraguan-raguan tidak ada lagi. Karena keraguan-raguan itu penghalang juga bagi kemajuan mental kita. Yang ketiga sila. Mengendalikan diri dari hal yang buruk. Konsekuensi logis dari keyakinan terhadap hukum karma. Malu. Punya rasa risih. Takut akibat dari kejahatan. Care pada orang lain, jaga. Panya. Care pada orang lain, membantu pada orang lain dalam sebagai latihan untuk memotong ikatan duniawi. Caga. Tiaga bahasa Sanskerta. CAGA. Sanskertanya tiaga. Palinya caga.
memotong ikatan dunia. Terima kasih Bante. Ya, terima kasih.